bisakah orang non-muslim menafsirkan Al-Quran? Atau apakah Al-Quran itu hanya hak, menafsirkan Al-Quran itu hanya hak eksklusif orang Islam saja? Nah, jawab dulu. Gimana Dan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jangan berjarak. Jangan bisa menjadi pelakunya. Menerima unsur-unsur itu. Secara umum. Tapi dalam kasus khusus tidak mungkin. Mana mimpi. Contohnya Salah satunya para nabi melalui mimpi. Itu kan tidak mungkin pekerjaan yang aku. Kedua kayak Al-Quran. Jaraknya untuk atus-atus yang tertentu mungkin ada yang bisa pekerjaan dengan yang pengetahuan sekarang. Tapi untuk atus-atus kebanyakan itu tidak bisa pekerjaan dengan yang terus kemudian dengan apa? Kan gitu, kan harus ada alternatifnya. Itu kan masalahnya berkaitan dengan wahyu. Yang namanya wahyu itu kan khusus hak prerogatif Allah dan para nabi dan rasulnya. Tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Itu dan persoalannya cara. Harus dengan cara apa? Kan opsinya begitu. Jadi makanya sebelum menjawab pertanyaan besar itu harus dijawab dulu pertanyaan yang lebih kecil. Apakah menafsirkan Al-Quran itu hanya hak prerogatif orang Islam saja atau tidak? Bolehkah orang non-Muslim menafsirkan Al-Quran? Nah, jawabannya boleh saja, tapi kita tidak perlu terikat dengan hasil-hasilnya. Ya kalau begitu sama saja dengan mengatakan tidak boleh, kan begitu. Jadi kalau misalkan anak kita ngomong, Pak, saya mau pergi main ke pantai dengan kawan-kawan, kita menjawab silahkan saja, tapi Bapak tidak akan ngasih kamu bekal. Itu kan sama artinya dengan tidak boleh. Jadi kalau misalkan kita katakannya boleh aja orang kafir juga membaca Al-Quran, menafsirkan dan sebagainya, tapi orang Islam tidak wajib terikat, ya itu sama saja dengan mengatakan tidak boleh. Nah, kalau begitu maka kemudian lahir pertanyaan yang kedua, apa motif orang kafir ingin mempelajari Al-Quran? Nah, itu jawabannya ada dua. Satu, motifnya adalah untuk mencari kelemahan, mencari cacat yang mungkin ada dalam Al-Quran, untuk mendiskreditkan Al-Quran, untuk mendiskreditkan orang Islam. Bagi kita yang percaya bahwa Al-Quran itu sempurna, kita kan gak usah takut. Karena sekeras apapun usaha mereka gak akan menemukan cacat. Kalau kita percaya Al-Quran itu sempurna, tidak memiliki cacat. Jadi orang-orang yang ketakutan ketika Al-Quran ini dibaca atau dipelajari orang-orang kafir, itu adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu sempurna. Kalau orang yang percaya Al-Quran itu sempurna, ya ngapain juga takut, kan begitu? Iya. Itu kan nantinya dalam hadis dan Quran sendiri bahwa kalau kamu tidak percaya bahwa Quran itu adalah firman Tuhan, silahkan seluruh umat manusia dalam dunia membuat kebutuhan yang sama atau semisal sekalipun. Itu Al-Quran. Kan yang mengizinkan boleh atau tidak boleh itu kita bertanya tentang orang Islam hari ini. Apakah orang Islam hari ini membolehkan atau membolehkan orang kafir untuk mempelajari Al-Quran gitu kan? Masalahnya kan di situ, bukan dalam teks. Maksudnya dan itu mencari bahwa mereka kalau mampu lakukan hal semacam itu. Jadi di sana ada niat untuk memperjelaskan
Kalau mampu silahkan seluruh umat manusia membuat. Bukan membuat, menafsirkan. Tidak salah satunya kan berusaha mempelajari dulu, memahami dulu, mau membuat contoh yang sama. Jadi untuk kita membuat Quran yang sama, mereka harus belajar dulu Quran. Jadi maksudnya begini, pertanyaannya, bolehkah orang non-muslim mempelajari Al-Quran? Boleh. Boleh. Nah, jawab boleh gitu Iya. kan, berarti jawab saja boleh. Nah, Kan kalau gitu. saya boleh, memang menurut Ya sudah boleh, karena dalilnya alasannya adalah ayat yang tadi, karena dulu juga Kalau menurut saya lebih tepatnya bukan boleh. Beda kan. boleh bukan dalam pengertian namanya. Jadi gini. Beda penggunaan kata boleh dengan tidak ada larangan. Jadi kalau saya lebih tepatnya tidak ada larangan. Tapi kalau nggak salah saya ini kan ada metode cara menafsirkan. Kalau nggak salah gitu. Quran itu kan satu, Quran ditafsirkan dengan Quran. Yang kedua, kalau penafsiran Quran tidak ditemukan di dalam Al-Quran sendiri, maka ditafsirkan dengan hadis. Sampai kepada istilahnya kias ulama. Nah, kata boleh atau tidak ada larangan, jangan kan non-muslim gitu. Islam saja, ya umat Islam saja, itu kalau mengacu kepada metode tadi, artinya tidak sembarang orang. Gitu. Makanya, sepanjang hari ini kan, siapa saja yang dibilang ulama mufassirin kan, artinya mereka yang memang sangat memahami, menguasai metode, artinya ilmu bagaimana cara menafsirkan Quran. Nah, di luar itu memang tidak ada larangan, tapi kan persoalannya gitu, apalagi kalau tadi mufassir yang pendekatannya lewat sains, ya memang selama ini kan belum ada gitu, belum ada. Nah, artinya kenapa ada semacam tadi, ada semacam metode atau syarat mungkin ya, prasyarat seseorang dianggap punya kelayakan untuk menafsirkan Quran. Tadi saya kalau tidak menguasai dan memahami ilmunya kan bisa ngaco gitu. Maksud saya boleh itu sepanjang berkaitan dengan ham, hak untuk sepanjang berkaitan dengan ham. Maksud saya boleh itu sana. Nah, kalau udah berurusan dengan keyakinan, dengan akidah, nah juga membatasi. Jangankan orang non-Islam, bahkan orang Islam sendiri ketika melaksanakannya juga pilih-pilih. Jadi saya mengatakan boleh itu dalam pengertian hubungannya dengan ham, hak mereka untuk mengelola Islam pendapat dan paham. ya, itu kan tadi sudah dijawab. Boleh saja orang kafir ini menafsirkan Al-Quran, tapi orang Islam tidak perlu terikat dengan hasil-hasilnya. Itu kan sama saja dengan mengatakan tidak boleh. Kan begitu. Nah, sekarang kita bertanya lebih jauh, apa motif orang kafir menafsirkan Al-Quran? Nah, itu jawabannya tadi. Pertama adalah ingin mencari kelemahan. Nah, bagi orang yang percaya bahwa Al-Quran itu tidak memiliki kelemahan, kan tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ya, silakan saja orang kafir juga menafsirkan. Nah, atau jawaban kedua, kita ingat bahwa ilmu itu bersifat bebas nilai. Artinya satu-satunya kepentingan yang boleh diakomodir dalam sains ini adalah curiosity, artinya rasa ingin tahu. Mungkin saja orang-orang kafir itu memang tidak bermaksud untuk mencari kelemahan, tapi mereka memang betul-betul ingin mengerti maksud atau makna dari Al-Quran. Kan bisa seperti itu. Sama seperti ketika mereka ingin mengerti juga, walaupun agamanya sudah tidak ada, orangnya sudah tidak ada gitu ya, teks-teks Mesir kuno misalkan yang tertulis di
piramida itu kan dipelajari juga oleh orang kafir. Kan apa kepentingannya untuk, karena sudah tidak ada relevansinya dengan kehidupan sekarang. Jadi bisa saja orang-orang kafir itu mempelajari Al-Quran ini memang karena mereka juga ingin mengetahui, ingin mengerti. Nah, maka kemudian kita mengajukan pertanyaan yang ketiga, apakah tafsir Al-Quran itu harus selalu bersifat subjektif? Tidak bisakah tafsir Al-Quran ini bersifat objektif? Saya kasih analogi. Jadi tahun 1930 orang Jerman itu menemukan mesin tik ajaib, mesin tik yang sangat aneh. Jadi kalau misalkan di dalam HP gitu ya, dalam HP ini namanya Enigma. Misalkan dalam HP, kalau diketik huruf A, maka yang muncul di layar itu bukan huruf A, tapi huruf R, P atau S gitu ya, yang seolah-olah sangat random, sangat acak. Itu namanya mesin ketiknya Enigma. Nah, seluruh perintah perang Hitler itu ditulis dengan mesin tik ini, dengan Enigma ini. Itu kan. Jadi kalau misalkan Hitler ini dia kasih perintah perang, itu daerah yang diserangnya misalkan daerah A gitu ya, Polandia atau apa gitu. Waktu menyerangnya kapan, kemudian prajurit yang dibawanya berapa gitu, yang ditugaskan menyerang, persenjataannya seperti apa, logistiknya seperti apa, strateginya seperti apa, itu semua diketik melalui mesin Enigma ini. Nah, para panglima Hitler di lapangan tentu diberitahu bagaimana cara untuk menafsirkan perintah Hitler itu. Dengan mesin yang sama, Enigma bisa ditafsirkan. Nah, celakanya si perintah Hitler ini juga jatuh ke tangan musuh-musuh Hitler. Ke Polandia gitu kan, mereka juga punya jaringan intelijen. Ke Inggris, ke semua musuh-musuh itu perintah. Nah, problemnya adalah bagaimana memecah yang sekarang itu disebut enkripsi. Kan itu yang hari ini kita kenal dengan nama enkripsi. Bagaimana memecahkan itu? Nah, jadi kalau tafsir ini dilakukan secara objektif, maka musuh Hitler pun itu akan punya kesimpulan yang sama dengan para panglima Hitler. Jadi orang Inggris itu sudah tahu ketika di Inggris ini diadakan sayembara gitu ya. Siapa orang yang paling jenius di seluruh kerajaan Inggris yang bisa membaca ini. Nah, itu yang saya tahu ada 3 orang yang bisa membaca itu. Satu orang Polandia, satu orang Inggris, satu orang Amerika Serikat yang menafsirkan itu. Perintah perang Hitler gitulah kira-kira. Jadi orang Inggris ini sudah tahu kapan Hitler akan menyerang, daerah mana yang akan diserang, berapa pasukannya akan dibawanya, persenjataannya seperti apa, logistiknya seperti apa. Kemudian strateginya bagaimana, itu sudah orang Inggris itu sudah tahu dari perintah Hitler yang ditulis lewat enkripsi, lewat mesin tik Enigma. Jadi maksud saya, kalau teks ini ditafsirkan secara objektif, maka siapapun yang membacanya, apakah dia anak buah Hitler gitu ataupun musuh Hitler, kesimpulannya pasti akan sama. Nah, itulah mungkin yang diinginkan kalau kita coba. Karena apa? Karena ada 2 alasan. Kenapa saya berpikir untuk bagaimana supaya tafsir Quran ini bisa saintifik dengan metodologi sains. Alasan yang pertama, melihat prestasi sains di dalam menafsirkan minimal ketiga unsur ini. Yang kedua, tafsir Quran yang tradisional itu, yang konvensional itu baca total. Karena apa? Karena kan tafsir ini, itu sejak awal kita katakan tafsir itu secara bahasa artinya adalah menyingkap rahasia yang tersembunyi di balik fenomena yang kasat mata. Mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik apa-apa yang bisa kita lihat dengan mata telanjang.
Dan itu artinya adalah pola. Kan begitu. Nah, tafsir yang ada sekarang itu padanan kata. Tidak ada polanya. Quran itu apa? Kan padanan kata. Ya saya juga dulu ngaji gitu kan. Ngaji tafsir Ibnu Katsir. Kan padanan kata. Atau paling tidak tadi relasikan macet. Quran itu maunya gimana? Ya nggak ketahuan. Kan begitu. Karena yang dikatakan tafsir ini lebih merupakan padanan-padanan kata. Nah itulah dua alasan. Jadi kalau menurut saya, kalau Quran ini bisa ditafsirkan secara objektif, siapapun yang melakukan itu pasti bakal sampai kepada kesimpulan yang sama. Seperti tadi kasus perintah perangnya Hitler gitu. Dibaca oleh siapapun ya sama, bukan hanya oleh anak buahnya Hitler, dibaca oleh musuh-musuh Hitler juga sama. Kan hanya miliknya orang yang tahu. Apa? Itu kan hanya miliknya orang yang tahu. Ya iya ya, orang yang bisa membaca itu secara objektif, kan itu masalahnya. Bukannya ya sama saja Quran ini juga hanya segelintir orang yang tahu kan. Jadi tidak 1% pun penduduk dunia ini yang mungkin menurut saya membaca general teori, jangankan 1%, 1 dari sejuta juga tidak gitu. 1 dari sejuta orang. Kan bukan persoalan itu, tapi intinya kalau kita melihat ke sini, yang disebut dengan tafsir itu adalah mengungkap rahasia, dan itu artinya menemukan pola, menemukan underlying atau underlying. Nah itu 2 alasan. Jadi pertama karena kita melihat kemampuan sains untuk mengungkap pola yang ada di balik ini. Dan itu yang kita katakan sebagai perbuatan atau pekerjaan menafsirkan, melahirkan adanya pola. Nah, kalau berkaca ke sana, tafsir yang ada selama ini macet total karena tidak ada pola yang Tidak juga kan. Masalahnya kan kalau menafsirkan aspek kata itu berkaitan dengan ada istilah asbabnya, ada asbab menujuannya, ada asbab wurud. Jadi tidak bisa lepas dari kejadian pada saat itu gitu. Makna yang terkandung artinya kan pola, kan gini dan pola kan jadi berkesesuaian dalam fenomena. ini ayat kauniyah, ini ayat kauliyah. Dalam ayat kauniyah itu kita melihat keragaman yang luar biasa. Keragaman yang begitu luar biasa gitu. Tetapi dengan sains kita melihat ada underlying, ada pondasi di mana yang menjadi landasan bagi fenomena yang sangat beragam ini. Kita tahu bahwa semua apapun benda yang ada di alam semesta ini, dari mulai sendal jepit sampai ke galaksi, itu hanya tersusun dari 94 atom. Atom pun hanya tersusun dari proton dan elektron. Jadi ada pola yang sangat simpel. Nah, apapun fenomenanya, semua apapun, baik itu gravitasi, kelistrikan, termodinamika, semua itu hanya taat, hanya tunduk pada satu prinsip atau 2 prinsip itu saja. Baik itu yang ada di dalam kalkulator, di dalam HP, ataupun di galaksi sana atau di mana juga, ini hanya tunduk kepada satu ajas. Nah, itu kan yang ingin kita tahu. Kenapa? Karena ibaratnya begini, kalau misalkan kita baca 20 tahun hidup seseorang, seorang ayah dengan seorang anaknya, itu pasti banyak larangan, pasti banyak perintah, banyak sekali perintah dan larangan gitu kan. Selama seorang ayah mengasuh anaknya 20 tahun sampai dia dewasa, sampai dia
menikah. Tapi ada pola, ada prinsip yang sangat sederhana kan gitu. Kalau dihitung perintah atau dihitung tuntutan, tidak boleh nakal, tidak boleh banyak jajan, tidak boleh misalkan banyak main, harus rajin berdoa, harus rajin belajar, tidak boleh bolos sekolah. Kalau dihitung seperti itu kan luar biasa banyak. Tapi kalau kita tanya, apa sih sebetulnya keinginan orang tua kepada anaknya, itu kan hanya satu simpel saja. Sangat-sangat simpel. Nah, apa yang dilakukan oleh orang tua sehari-hari kepada anaknya itu adalah implementasi dari keinginan yang satu. Pada prinsipnya apa? Pada prinsipnya orang tua itu ingin anaknya lebih baik dari dirinya. Kan itu saja. Dan dari sanalah kemudian turun berbagai macam perintah. Tidak boleh banyak jajan, tidak boleh banyak bermain, harus ini, harus itu. Begitu, kan begitu. Nah, logikanya kalau kita tarik kepada kehendak Allah, kan kita bertanya, Allah itu punya keinginan apa gitu? Apakah keinginan Allah itu banyak gitu kan? Nah, kan praktek Nabi selama 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, kan hanya mengimplementasikan satu saja. Keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya memang ada berbanyak-banyak. Nah, itu yang kita ingin bangun sebagai kerangka berpikir kalau kita ingin menafsirkan Quran itu secara saintifik. Jadi mencari underlying tadi yang itu menjadi landasan bagi fenomena yang kasat mata. Ya kalau dihitung ya pasti banyak lah mungkin. Atau sama juga ketika orang tua mengasuh anaknya selama 20 tahun. Perintahnya pasti banyak, larangannya pasti banyak. Tapi semua perintah dan larangan itu datang dari satu prinsip yang tunggal saja. Prinsipnya orang tua itu ingin anaknya lebih baik dari dirinya, kan itu saja. Gimana Mas? Maksud gimana itu dilanjutkan atau ditangguhkan gitu? Ya kan? Dilanjutkan atau ditangguhkan. Jadi Quran itu dalam Al-Quran disebut namanya ayat auliyah dan ayat auliyah. Quran itu sendiri adalah Jadi gini Dan, jadi gini pertanyaannya simpel, bolehkah orang kafir menafsirkan Al-Quran? Udah jawab aja, tidak boleh. Ya, itu kan ente alasannya begitu. Ya selesai kan. Jadi bisakah Al-Quran ditafsirkan secara objektif? Ya tidak bisa, kan udah aja itu selesai jawabannya. Jadi nggak usah. Ya, itu kan mewakili pikiran yang selama ini menjadi mainstream di luar sana. Nah, itu jawaban yang membuatkan. Jadi jawaban orang bertanya boleh dan tidak boleh, mereka punya alasan. Nah, yang menjawab memberikan jawaban masih punya alasan, coba. Ya tapi dijawab dulu, boleh tidak gitu kan gitu. Oh, tidak boleh, alasannya ini. Boleh, alasannya ini gitu. Dijawab dulu. Jadi salah satu Quran itu adalah ayat ya, boleh tidak gitu kan, dijawab dulu. Ya. Boleh, apakah Quran ini bisa diterjemahkan atau harus diterjemahkan secara objektif atau subjektif? Artinya ya subjektif itu mungkin sudut pandang orang Islam misalkan, sudut pandang Sunni gitu, sudut pandang Syiah gitu. Dalam nyambinya aku. Jadi kalau menyimak pemahaman mengidan gitu, jawabannya boleh, tapi penjabarannya ada yang bisa, ada yang tidak. Iya, maksudnya kan boleh itu ngomong dan
subjektif dan ada yang bisa objektif itu kan ditafsirkan dan tidak bisa nah ditafsirkan. saja, boleh saja. Nama menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, urusan mana itu satu. Nah, Quran itu kan di samping ayat awalnya dan ayat awalnya juga sebagai ayat mutasyabihat dan ayat Muhammad. Untuk urusan ayat mutasyabihat itu dan jamin Quran sendiri hanya Allah yang tahu artinya. Apa mesti kalau hanya Allah sendiri yang tahu artinya anu hakikina. Kalau tafsir yang hakiki itu semuanya juga hanya Allah yang tahu. Makanya Untuk ayat-ayat mutasyabihat. makanya ada wallahu a'lam. Beda dengan ayat-ayat Muhammad yang jelas-jelas diterangkan oleh Nabi, ada contohnya, ada ashab petunjuknya, mereka masih apalagi ayat Muhammad. Nah itu akan lebih hantu, akan lebih ini gitu. Jadi kangen itu untuk menjelaskan alamatnya dan maksud itu mungkin sudah bisa. Dengan fenomena-nya itu kan termasuknya bisa masuk, tapi untuk urusan mimpi dan teks khususnya teks cakal firman Tuhan itu nah tidak mungkin bisa menjelaskan itu. Terbataskan segala sesuatu Ya, jadi terbataskan. kan begini pertanyaan lanjutannya, kalau begitu harus dengan metode yang mana? Nah, itu urusannya, pertanyaannya harus dengan metode bagaimana? Tidak dalam pengertian harus dengan satu metode kan? Tidak harus dipaksakan dengan Iya, satu metode. enggak, tidak harus satu metode kan, artinya harus ditunjukkan harus dengan metode Nah, apa? itu Karena masalahnya. kan begini alasannya tadi dua. Satu, sains ini dia teruji sukses dalam menafsirkan ini. Nah, satu sisi lain penafsiran Quran yang selama ini ada itu macet total. Kan macet total. Karena kita tidak tahu apa kemauan Tuhan itu apa sih gitu. Jadi Jangan nyambaknya kok. Nyambaknya kan yang mana tidak mau melaksanakan Tuhan. iya karena tafsirnya. Nyambaknya ya nyambaknya total. Tapi Tuhan nyambaknya itu akidah ketakwaan jelema untuk melaksanakan akidahnya ayat itu yang ada masalah. Sebabnya apa gitu. Sebabnya apa? Masalah keimanan. Keindahan berkorban, berjuang, berjihad, itu urusannya. Mereka takut. Karena dikadinya tuh dan justru kan akidah iman juga kan harus ditafsirkan menurut. Iya lah, perhatian urusan akidah kan udah jelas. Akidah itu berkaitan dengan syariat. Syariat itu berkaitan dengan kabarnya fikih. Iya. Jadi kalau kita berbicara tafsir Al-Quran, berarti kan yang objek tafsirnya itu seluruh ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Ya. Seperti halnya tadi tafsir tentang iman menurut pendekatan sains gimana aspek akidah kan gitu. Jadi can bisa langsung diponis. Cuman menurut saya gitu sebelum kita ke persoalan boleh dan tidak boleh siapapun mentafsirkan, justru kan yang harus jadi pertanyaan, bisa nggak Al-Quran ditafsirkan menurut sains? Itu satu. Terus yang kedua, apakah seluruh kandungan Al-Quran bisa ditafsirkan menurut sains? Sebab di dalam Al-Quran kan banyak aspek apa istilahnya yang berbeda. Contoh, Quran menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah kandungan Al-Quran itu adalah kabar, ya kabar dari umat-umat sebelumnya. Kesatu kabar, yang kedua istilahnya peringatan
dan kabar gembira. Yang kesatu bukan kabar, yang kesatu itu sejarah gitu. Al-Quran itu yang kesatu sejarah, yang kedua kabar gembira dan peringatan. Itu satu. Yang kedua kan aspek Al-Quran itu di samping ayat-ayat kauliyah juga ayat-ayat kauniyah. Mungkin saya lebih cenderung yang mesti menjadi ranah sains itu terkait ayat-ayat kauniyah yang selama ini kurang disentuh oleh mufasir Islam. Jadi Terus yang ketiga tadi ada ayat-ayat itu ada dua secara ininya kan, satu ayat-ayat Al-Quran yang bersifat muhkamat dan mutasabihat. Gitu. Jadi kan kalau misalkan kita berkaca ke sini, objeknya adalah material, penafsirnya fisika. Ada outputnya yang jelas. Hasil tafsirnya apa? Hasil tafsirnya adalah GTL dan jadi sangat simpel. Kalau alam semestanya, kalau alam materialnya sendiri, ini berarti kan fenomena yang luar biasa beragam. Begitupun dengan makhluk hidup, begitupun dengan fenomena sosial beragam. Tapi kita menafsirkan itu artinya kita mencari pola yang paling sederhana. Nah kalau misalkan Quran itu dikatakan sudah bisa ditafsirkan, ya kita bertanya apa outputnya gitu. Kan kalau misalkan Qurannya 6.000 ayat ditafsirkan jadi 60.000 ayat, itu kan namanya bukan menafsirkan. Karena jadi semakin tidak ada pola yang sederhananya. Nah, kemudian yang kedua, kan kita menafsirkan itu, yang tadi saya contohkan itu, kita ingin mengetahui apa kemauan Hitler misalkan ya, dari surat perintahnya itu. Kan begitu. Karena kemampuan Hitler itu pasti simpel. Nah, menafsirkan Al-Quran itu artinya kita ingin tahu apa kemauan Tuhan. Kan pertanyaannya apakah kemauan Tuhan itu banyak dan beragam, itu berbagai-bagai, bermacam-macam. Tidak, kemauan Tuhan itu hanya satu. Nah itu yang harus dicari, seperti orang tua yang mengasuh anaknya 20 tahun. Kalau dihitung perintahnya itu akan ada beribu-ribu. Tapi dari semua perintah yang beribu-ribu ini ada satu prinsip utama, di mana yang perintah ini hanya manifestasi saja atau hanya implementasi yang bersifat turunan-turunan, kan begitu. Nah, kan ini yang tidak kita temukan, maksud saya itu. Kenapa saya katakan tafsir Quran hari ini macet? Karena kita tidak menemukan kehendak Tuhan yang jelas, yang simpel, yang sederhana. Yang itu diturunkan oleh Muhammad dalam beribu kebijakan, dalam beribu hadis, dalam beribu perintah, dalam beribu. Tapi itu semua kan hanya mengimplementasi dari satu keinginan Tuhan terhadap manusia. Nah itu yang harus dicari. Jadi bukan berputar-putar, ada perintah ini ditafsirkan lagi dengan ayat ini, ditafsirkan lagi dengan ayat itu. Berputar terus ya keinginan Tuhan yang pokoknya tidak ketemu. Nah maksudnya seperti itu. Bukan artinya seperti tadi. Ini juga kan sains itu berbicara juga tentang teks yang bukan hanya di Al-Quran gitu. Termasuk mungkin teks-teks yang tadi Mesir kuno, Babilonia kuno, Asia kuno yang agamanya sudah tidak ada, orangnya sudah tidak ada, tetap ditafsirkan juga gitu. Dan kalau berbicara sains itu ada nilai objektivitas, artinya siapapun yang menafsirkan pasti sama, terlepas dari persoalan apakah dia terikat secara akidah dengan itu atau tidak. Karena ini pun kita tidak diwajibkan untuk percaya, kan begitu. Kan ada dua persoalan. Yang saya maksudkan bahwa tidak ada ikhtilaf di sini adalah di antara lingkungan saintis lah katakanlah, ahli biologi lah katakanlah. Itu tidak ada ikhtilaf di kalangan para fisika, tidak ada ikhtilaf misalkan bahwa tafsir alam itu adalah general theory of relativity dan quantum mechanics. Selesai, tidak ada lagi ikhtilaf.
Nah, mungkin itu Di luar orang percaya atau tidak percaya tidak urusan. Artinya persoalan kita bukan mempersoalkan apakah orang iman kepada Al-Quran atau tidak iman kepada Al-Quran, atau mau melaksanakan atau tidak mau melaksanakan. ya mungkin Kan itu beda masalah gitu masalahnya maksudnya. kalau alamat kerjaan darurat. Darurat kan mengikuti hukum sunat Allah harus darurat. Makhluk hidup dan taat darurat. Nah, kalau manusia kan sedang tak itu, manusia kan kepribadiannya banyak, pembangunannya banyak, kadang iman, besoknya akhir, udah akhir Enggak maksudnya begini, dan maksudnya ini tafsir ya. Makhluk hidup penafsirnya biologi, tafsirnya kita tidak berbicara apakah orang itu bisa saja ente sekarang iman ke teori evolusi, besoknya tidak beriman. Kan tidak mengubah substansi ini. Kan itu kan persoalan lain. Orang mau melaksanakan Al-Quran, tidak mau melaksanakan Al-Quran, itu kan persoalan lain, bukan masalah ini. Tapi teori ini tetap ada sekalipun satu dunia tidak beriman gitu terhadap teori evolusi. Kan begitu, lain bukan persoalan. Nah, yang menjadi persoalan kita mana? Jadi kalau ente kan gini, simpelnya misalkan Al-Quran, penafsirnya siapa, hasil-hasilnya kan harus seperti ini gitu. Maksud saya nanti menunjukkan, walaupun nanti orang ada yang percaya, ada tidak percaya. Perasaan kalau buat yang seperti itu tidak mungkin Quran ditafsirkan gitu. Nah, udah jawaban kesimpulan ente berarti kesimpulan ente. Alasannya takut. Saya akan alam kan tak darurat. Hukumnya begitu. Makhluk itu menyatakan tak darurat. Alam manusia kan Bukan manusia, Al-Quran. ya, Al-Quran kan berkaitan dengan tuntunan hidup manusia. Bagaimana berperilaku. Nah, akhirnya itu berkaitan dengan kegiatan manusia untuk berserah diri. Kegiatan untuk bertobat, kegiatan untuk berjuang, berjihad, kegiatan iman, naik dan turun. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang akhir, ada yang iman, ada yang akhir Ya, ini maksudnya itu semua orang juga tahu, Ya. tapi kan beda urusan. Jadi misalkan ini ada teks yang tertulis di Borobudur atau di teks yang tertulis di piramida. Kan menafsirkan itu tidak berurusan dengan sikap orang Mesir. Orang Mesir itu mau beriman, mau murtad, mau apa, nggak ada urusan gitu. Tetapi ilmu itu, sains itu bisa menafsirkan, dalam pengertian bisa menyingkap rahasia yang tersembunyi dari tulisan yang ditulis di piramida Mesir yang berusia 5.000 tahun atau lebih. Itu maksud menafsirkan itu bukan membaca sikap atau perilaku bangsa Mesir terhadap ini. Nah itu dulu gitu yang harus diselesaikan. Jadi harus diselesaikan dulu apa yang dikehendaki oleh Tuhan, terlepas persoalan apakah manusia sepakat atau tidak sepakat. Kan itu dulu yang harus dipetakan benar. Nah, sains itu bisa mampu untuk mengungkap makna dari teks-teks yang ya, manusianya sudah tidak ada, agamanya sudah hilang, teksnya masih tercantum di dinding piramida gitu. Nah, sains bisa membaca itu. Bukan kemudian orang Mesir orang Mesirnya jadi orang Islam gitu. Nah, itu yang saya maksud. Jadi tadi sejak awal yang disebut menafsirkan ini adalah mencari underlying, mencari rahasia yang tersembunyi dari fenomena yang kasat mata dalam pengertian sains. Jadi kalau misalkan ya, kita membayangkan saja kalau misalkan Quran itu bisa ditafsirkan secara objektif, ini akan sangat mengurangi deviasi gitu, sangat mengurangi potensi perbedaan pendapat yang luar biasa.
subjektif dalam pengertian tapi Ya artinya tidak harus dipaksakan. Kan gini kan kalau saya bertanya, bisakah Quran ditafsirkan secara objektif? Kalau ada 1.000 orang, 1 miliar orang umat Islam, kan bisa saja masing-masing punya pendapat yang berbeda-beda. Kalau kita tanya dulu, mungkin dari forum ini siapa yang menyebutkan bisa atau yang tidak. Nah, ketika memberi statement bisa, apa alasannya, dan yang tidak itu apa alasannya. Kan bisa terurai mana yang bisa ini narasinya seperti ini dan tidak bisa ditafsirkan oleh semua manusia, ini narasinya seperti ini, kan jelas gitu. Kalau menyimak dari penjelasan Pak Jaki tadi, bukan respon dari setiap individu, tapi cara menafsirkan Al-Quran kepada Sayyidina itu seperti apa. Nah, Itu maksudnya, bukan Ya. dari individunya seorang itu. Jadi menurut saya ya betul, sepakat. menafsirkan Al-Quran itu kan ada yang sudah berlalu, ada yang kita jalani sekarang, dan ada yang akan kita jalani nanti. Itu kan dalam Al-Quran seperti itu. Sain itu kan fenomena kejadian penafsiran dalam Al-Quran yang sudah berlalu. Nah itu buktinya adalah sains. Nah buktinya ada sain ini penafsiran dari Al-Quran, kita bisa merasakan dampaknya seperti ini. Akibat dari penafsiran Al-Quran yaitu ilmu sains. Itu mungkin dari saya. Jadi Ya. kalau mungkin dari individu masing-masing ada yang setuju, ada yang tidak. Kalau menurut penafsiran individu manusia masing-masing. Tapi kalau sudah terbukti bahwa material alam itu Allah yang menciptakan, inilah buktinya adanya alam semesta. Inilah bukti bahwa Quran itu bisa ditafsirkan oleh ilmu sains. Kalau saya baca justru belum di wilayah itu. Kalau saya belum di wilayah setuju dan tidak setuju, malah saya tidak tahu apakah Quran bisa ditafsirkan dengan sains. Masalahnya kan gini, kalau tadi terkait alam material makhluk hidup, kan bisa ditafsirkan sehingga underlanding underland teh menghasilkan general teori relativity terus kuantum. Itu kan ada metode yang jelas, ada rumus-rumus yang jelas, tidak serta merta melahirkan kesepakatan teori relativitas atau kuantum. Nah, Quran pun kan, kenapa saya bilang belum tahu apakah bisa diterapkan? Karena kan harus jelas dulu metode penafsirannya seperti apa ketika Quran ditafsirkan menurut sains gitu. Metodenya atau rumus-rumusnya seperti apa? Ada yang lupa. Kalau kita ingat terhadap materi sebelumnya, kan pernah dibahas bahwa pada abad ke-9 kalau nggak salah, kejayaan Islam kan melahirkan ilmuwan-ilmuwan semacam kedokteran Ibnu Sina, kan Al-Farabi, terus Al-Jabar. Nah, apakah mereka itu bisa dibilang mufasir Al-Quran? Jadi mereka mampu menguasai ilmu-ilmu sesuai bidangnya itu. Apakah itu bersumber dari Al-Quran atau tidak gitu, atau apakah itu memang merupakan satu bentuk penafsiran dari Al-Quran atau bukan. Artinya itu perkembangan pengetahuan hari ini di bidang sains menurut saya itu tidak lepas dari bagian sejarah masa lalu di masa kegemilangan Islam gitu. Jadi tidak keluar gitu, justru hanya saja mungkin mereka tidak mengakui gitu
bahwa itu adalah awalnya bersumber dari hasil penafsiran Al-Quran. ada tumbuhan nilai-nilai Islam sama Non muslim boleh menafsirkan sebab Al-Quran itu ibaratnya resep atau bahan baku dikemasnya Rabbul Alamin di jerona ayat proses mulkus samawati wal ard visi Allah melahirkan nyata Robbinas Malikinas Ilahinas. Jadi kahiyang Allah itu Al-Quran itu bisa eksis membangun satu sistem kehidupan di muka bumi ini. Jadi kembali di tadinya non muslim boleh, tapi non ngan sebatas subjek secara objek nggak tahu mereka dan kepentingan. Contoh seperti bukti nyata Panderplas dan Sinogongrinya itu mempelajari resep Al-Quran itu kan 20 tahun, tapi untuk menghancurkan sistem Islam yaitu di kerajaan Demak dan Samudra Pasai waktu itu. Nah, sedangkan para sultan pola Al-Quran itu dipakai menegakkan hukum Al-Quran itu polanya. Nah, jadi pola Nabi melahirkan hukum Quran itu menjadi tatanan positif itu. Nah, kalau yang non Muslim itu mempelajari yaitu untuk mencari kelemahan, kekurangan untuk menjatuhkan bahkan untuk meruntuhkan yaitu sistem-sistem Islam yang ada. Contohnya waktu itu kerajaan Demak runtuh, Samudra Pasai runtuh, nah itu. Nah jadi sebab Al-Quran itu sifatnya bahan baku atau resep. Resep mah kumaha makena, kumaha dokterna kan gitu. Nah jadi masalah mutasabiah kenapa orang takut menafsirkan Al-Quran? Nah kalau ayat ini berkaitan dengan ini, nah itu melahirkan apa? Nah jadi kalau penafsiran itu akan melahirkan Robbinas, Malikinas dan Ilahinas, maka penafsiran itu cocok dengan dari Rabbul Alamin. Sebab Rabbul Alamin ini poin 1 sampai poin 5 itu semuanya ada Rabbul Alamin. Nah itu pendapat saya yaitu boleh tapi itu alasan boleh ya. Jadi tidak pendapat keimanan juga. bukan, ini kan pola Al-Quran yaitu bahasanya teh di Al-Quran itu kan resep bahan baku. Nah, Kalau saya mah simpel, boleh kepanjang sesuai dengan HAM. Nah, akunya HAM. Bebas, bang kita inilah, nah saya Mana Turki? sejumlah Quran, aku buat kita inilah mah lengkap. Kita inilah. Jadi kan itu kan dua persoalan. Kalau kita minta resep dokter, kan resep tuh Mas ditulis dalam tulisan dokter, kan tidak semua orang bisa baca kan gitu. Kan dua persoalan antara memahami ini dengan memanfaatkan. Kan dua persoalan. Kan pertama sebelum bisa memanfaatkan itu kan bisa memahami dulu itu teksnya gitu. Kan persoalannya itu. Jadi maksud saya itu Tuhan ini menulis dengan resep dokter. Ya sebelum berbicara soal tadi dia mau memanfaatkan, menghancurkan Islam dan sebagainya, kan harus mengerti dulu resep dokternya itu apa gitu. Nah problemnya di situ maksud saya. Jadi kita ini belum memahami resep dokter itu. Jadi salah satu contoh misalnya begini, apakah Muhammad itu mengajarkan membuat kabuli atau mengajarkan memasak? Nah, kalau Muhammad Rasul itu mengajarkan membuat kabuli, kita kan bingung karena di sini yang ada kangkung. Kan begitu. Tapi kalau kita paham Muhammad ini mengajarkan memasak, ya tidak masalah. Yang ada di sini kangkung, ya kangkung saja dipasak, tidak usah membuat kabuli. Kan begitu. Nah, selama ini orang menganggap Muhammad itu mengajarkan membuat atau belajar kepada Muhammad itu masakannya gitu, bukan ilmu memasaknya. Nah kalau belajarnya ilmu memasak, dia bisa berkembang. Walaupun Muhammad hanya mengajarkan 1-2 jenis makanan, tapi kalau kita bisa menangkap metode memasak, kita bisa membuat menjadi 10, 20, 300 jenis masakan yang berbeda. Nah,
Sekarang kan orang menghitung berapa janggut Nabi, berapa senti jubah Nabi dari mata kaki. Kan itu yang terjadi. Nah, ini yang harus dievaluasi ulang gitu. Dievaluasi ulang. Nah, tadi sebetulnya jadi problemnya bukan persoalan ngerti nggak. Jadi kalau tadi seperti halnya Hitler membuat perintah dalam enkripsi, siapapun yang membaca kan bukan persoalan pemanfaatannya. Kalau misalkan yang membacanya anak buah Hitler, dia konteksnya melaksanakan perintah Hitler. Tetapi sebelum bisa melaksanakan itu kan harus bisa memahami dulu apa perintahnya gitu. Yang dalam bentuk enkripsi tadi. Nah, lawan Hitler, Inggris dan Polandia perlu juga memahami ini dalam konteks untuk mengkanter. Nah, problemnya kan di situ, bukan persoalan. Tadi kenapa kita perlu menafsirkan secara saintifik itu? Karena dua alasan. Karena sains itu sudah terbukti bisa sangat mumpuni menafsirkan minimal kelima fenomena ini. Yang kedua, karena tafsir Quran yang ada hari ini saya katakan macet. Karena apa? Karena apa kehendak Tuhan itu kita tidak tahu persis gitu. Kita tidak tahu persis apa sih kehendak. Karena kita harus yakin bahwa kehendak Tuhan itu tidak banyak. Kehendak Tuhan itu hanya satu. Adapun Muhammad itu mengimplementasikan ada unsur kreativitas, ada unsur respon terhadap situasional dan lain sebagainya. Menjadi perintah yang beratus atau beribu. Nah, tadi kemudian justru saya ingin kalau ada waktu maksudnya ingin menjelaskan lebih lanjut tentang metode apa yang disebut dengan metode, karena sejak awal betul bahwa sains itu salah satu ilmu Allah ya, sama juga Al-Quran itu salah satu makhluk Allah gitu kan. Apakah Al-Quran lebih mulia dari manusia? Tidak, karena menurut sebagian doktrin manusia adalah makhluk yang paling mulia. Jadi tidak lebih mulia gitu daripada manusia. Nah, kan di dalam teori, di dalam sains itu ada yang disebut dengan aksioma. Jadi kebenaran-kebenaran yang tidak harus dibuktikan. Jadi metode artinya begini, artinya ini semua metodenya sama gitu. Baik untuk menafsirkan alam material, untuk menafsirkan makhluk hidup, untuk menafsirkan mimpi dan teks, itu semua metodenya sama walaupun objeknya berbeda-beda. Makanya sejak awal kita berdiskusi tentang sains itu bukan tentang fisika, bukan tentang biologi atau bukan tentang ekonomi, politik dan lain sebagainya, tapi deep inside apa yang secara mendasar menjadi jantung dari sains. Itu yang kita bahas kemarin tentang pengetahuan yang terstruktur dan sistematis dan berikut sifat-sifatnya. Nah, itu kan baru secara sekilas. Ya, untuk bisa menggunakan sains ini menjadi metode untuk menafsirkan Al-Quran, ini harus dibedah lebih dalam, itu maksudnya. Nah, itu mungkin karena tidak cukup waktu, mudah-mudahan kalau Anda sekalian masih bersedia mendengarkan, kita diskusikan dalam pengajian yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.